Ibu sudah tahu kalau hari ini saya akan melakukan supervisi terhadap Ibu. Sudah Pak, saya sudah tahu jadwal supervisi Bapak. Oke, Ibu sudah siap ya? Sudah Pak, insya Allah. Nah, kalau begitu kita langsung aja Bu ya. Ya Pak. Nah, di dalam melakukan pembelajaran Ibu, nah tentu Ibu punya kiat tersendiri ataupun strateginya. Ya, Pak. Nah, apa strategi yang akan Ibu gunakan? Baik Pak, strategi yang akan saya gunakan pada observasi atau supervisi Bapak kali ini adalah discovery learning Pak. Karena mengapa strategi ini saya gunakan? Karena dalam pembelajaran kali ini saya akan melakukan percobaan Pak, yaitu percobaan siklus air Pak. Di percobaan siklus air yang akan Ibu gunakan Ibu ya. Iya Pak. Nah, apa tujuannya tuh Ibu? Tujuan dari pembelajaran saya kali ini Pak, kan mata pelajarannya IPAS itu Pak. Iya. Ya, tujuan pembelajarannya yaitu Pak, di mana di sini siswa dapat memahami Pak bagaimana siklus air tersebut, dan nanti akhirnya siswa dengan mengetahui itu dia mampu mengkomunikasikan gagasan mereka mengenai siklus air itu, bisa melalui gambar Pak, bisa melalui nanti ada percobaan yang sederhana Pak, dan nanti akhirnya kelompok tersebut nanti akan membuat sebuah poster mengenai siklus air. Begitu Bu ya. Ya. Ya, menarik sekali itu Bu. Nah, kira-kira nih Bu ya, Ya Pak. bisa nggak Ibu ceritakan langkah-langkah yang akan Ibu gunakan? Ya Pak, di sini langkah-langkah dalam proses pembelajaran saya ini yang pertama yaitu Pak, saya akan menayangkan sebuah video animasi Pak. Nanti di mana video animasi tentang siklus air ini Pak, kan siswa memperhatikan Pak. Nanti siswa setelah memperhatikan videonya Pak, dia menggambar ulang bagaimana siklus air tersebut, dan nanti setelah menggambar itu mereka berdiskusi dalam kelompok kecil mereka masing-masing Pak. Lalu setelah itu di dalam kelompok tersebut mereka melakukan percobaan kecil Pak, percobaan sederhana dengan menggunakan mangkuk, air, plastik dan sinar matahari Pak. Dan akhirnya setelah mereka melakukan percobaan tersebut, akhirnya nanti dalam kelompok tersebut mereka membuat sebuah poster Pak, dan nanti poster yang mereka buat akan mereka presentasikan di depan kelompok yang lain. Menarik sekali itu Bu. Nah, saya tertariknya dengan banyak yang Ibu sampaikan tadi itu. Ada diskusi, ada percobaan-percobaan, berarti siswa ini aktif semuanya Bu ya. Terlibat aja ya, secara tidak langsung keseluruhan, tidak saling membantu lah semuanya. Nah, nanti setelah itu Ibu laksanakan, bagaimana Ibu menilai hasil belajar siswa itu sendiri? Baik Pak, di sini untuk menilai hasil pembelajaran yang saya lakukan Pak, saya menggunakan sebuah rubrik Pak, rubrik sederhana. Rubrik sederhana. Ya, rubrik sederhana Pak, nanti di mana rubrik itu menilai tentang ketepatan isi poster yang mereka buat Pak. Nanti lalu rubrik yang saya gunakan yaitu nanti ada rubrik bagaimana partisipasi individu di dalam kelompoknya masing-masing Pak. Partisipasi siswa tersebut, dan di mana nanti ada rubrik di mana mereka mempresentasikan poster mereka, nanti ada kemampuan mereka menjelaskan hasil diskusi mereka. Mungkin itu rubrik yang akan saya gunakan Pak. Jadi dari partisipasi individu terhadap kelompok juga. Iya Pak. Oh, itu menarik sekali itu Bu yang akan Ibu lakukan. Nah, saya akan memperhatikan nanti itu Ibu. Nah, bagaimana siswa itu dia terlibat sendiri, bagaimana dia aktif, dan bagaimana Ibu memfasilitasi diskusi mereka. Saya akan amati dan lihat itu secara langsung. Mudah-mudahan semuanya dapat berjalan dengan baik Bu ya, sesuai dengan harapan itu juga. Terima kasih Pak. Baik Bu, Ya Pak. terima kasih Bu. Baik Ibu Tria, Ya Pak. tadi saya sudah melihat secara langsung
praktek Ibu dengan siswa, yaitu dengan praktek percobaan siklus air Ibu ya. Iya Pak. Nah, saya sangat senang melihat aktivitas siswa di mana semuanya aktif, dia terlibat, tidak ada yang mengganggu teman, tidak ada yang bermain yang membuang waktu, semuanya sesuai dengan instruksi Ibu terhadap siswa. Nah, perjalanannya tadi kurang lebih saya melihatnya begitu mulus. Nah, kira-kira nih Bu, Iya Pak. apa perasaan Ibu? Baik Pak, mungkin perasaan saya di sini yang pertama tadi Pak ada rasa gugup Pak, cemas. Ya. Karena saya dilihat Bapak mengajar, maka saya merasa gugup. Tapi dengan berjalannya waktu Pak, rasa kecemasan atau gugup itu hilang sendirinya Pak. Dan di sini saya juga merasa di sini senang Pak, senang karena saya melihat anak-anak saya aktif dalam proses pembelajaran tadi. Dia semangat mau mengikuti instruksi yang saya berikan Pak. Namun tadi ada beberapa kesulitan Pak yang saya rasakan. Ini ada sedikit yang mau saya tanyakan terlebih dahulu nih Bu, karena Ibu ada mengatakan gugup tadi Bu ya, ada Iya, Pak. gugup, ada senang, seterusnya baru ada tingkat kesulitan. Nah, kalau saya boleh tahu nih Bu, Iya Pak. jadi memang udah Ibu sampaikan Ibu merasakan gugup ketika ada saya mengamati. Nah, untuk lebih rincinya nih Bu, lebih dalamnya saya ingin tahu, karena Ibu udah pengalaman, Iya Pak. saya juga jadi penasaran. Gugupnya itu dari segi yang mana lagi nih Bu? Mungkin itu wajar Pak, karena apabila kita dilihat orang mengajar Pak pertama-tama gitu kan, walaupun kita rasanya sudah percaya diri tadi Ya. rasanya Pak, cuma mungkin itu hal yang wajar karena kita dilihat pertamanya Pak cemas, ada jantung berdebar, Alami aja seperti alami, itu, iya ya. Pak. Tapi dengan berjalannya waktu rasa itu hilang Pak. Gitu. Ibu yakin ya karena kesibukan tadi, yakin juga, jadi rasa gugup itu hilang Hilang. karena kesibukan juga, akhirnya Ibu merasa senang dengan anak-anak gitu. Iya Pak. Iya. Ya, mudah-mudahan itu semuanya berjalan lagi dengan baik dan rasa-rasa yang Ibu alami yang awal-awal seperti tadi kedepannya tidak akan Ibu alami lagi dan tidak terulang. Insya Allah. Nah, tadi menarik satu lagi Ibu ada kesulitan. Iya Pak, ada kesulitan. Dari mana Ibu kesulitan itu? Kesulitan mungkin Bapak tadi melihat Pak dalam pembagian waktu anak presentasi kelompok Pak. Ya. Nah, jadinya tadi presentasi kelompok anak durasinya terlalu lama Pak. Jadinya tadi kan agak lewat dari alokasi waktu pembelajaran IPA kali ini Pak. Mungkin lebih dari 2 kali jam pelajaran Pak. Jadi itu saya merasa itu kesulitan saya Pak dalam waktu presentasi kelompok anak. Oh, oke. Kan itu ada kesulitan yang Ibu alami. Saya tadi sempat juga, ini saya rasa Ibu Triani terlalu sibuk, tidak sempat untuk yang lain, karena fokus dengan satu kelompok atau bagaimana. Saya nggak enak juga mengganggunya Iya tadi Pak. itu Bu. Iya Pak. Nah, itu mungkin ide untuk membatasi waktu kepada setiap kelompok itu cukup baik. Saya setuju juga dengan pendapat Ibu tadi itu untuk solusinya Bu ya. Iya Pak. Nah, kira-kira nih Bu, selain dari kesulitan Ibu tadi, ada kendala pembagian waktu. Nah, mungkin ada rencana lain untuk solusi itu. Ya Pak, mungkin di sini yang saya terpikirkan Pak, yang betul yang kata Bapak bilang tadi terpikirkan oleh saya dengan kita membagi waktu ya Pak, pembagian Iya. waktu presentasi kelompok. Dalam pembagian waktu tersebut mungkin nanti saya akan menyampaikan rubrik atau poin-poin yang penting yang harus disampaikan tiap-tiap kelompok tuh Pak, waktu presentasi. Jadi nanti misalnya kayak pembagian waktunya nanti dibatasi satu kelompok 5 menit misalnya gitu Pak. Dia ada selain dari pembagian waktu, ada poin-poin yang tertentu juga yang perlu Iya, Pak. disampaikan sama kelompok Iya. masing-masing Iya, Pak.
agar nanti pengguna waktu masing-masing kelompok efektif ya Bu ya. Iya. Dan kelompok lain dapat juga dengan jatah waktu yang sudah ditentukan. Iya Pak. Dan Ibu sepakatilah dengan anak-anak Iya Bu ya. Pak. Iya Pak. Nah, saya tadi juga melihat Ibu memberikan ruang kreativitas pada siswa. Saya sangat mengapresiasi sekali Ibu Trian. Pada kali ini saya melihat siswa juga ada menggambar Bu. Iya Pak. Tadi ya. Gambar poster tadi Pak. Menggambar poster. Iya. Dari hasil gambar yang sempat saya lihat beberapa kelompok, saya rasa anak-anak kita juga tidak jauh ketinggalan, mempunyai talenta yang lain juga itu Bu Trian. Nah, karena dari pembelajaran IPAS ini ada juga menyangkut menggambar. Nah ini nanti mungkin bisa saya sampaikan nanti ke guru kesenian untuk kita lomba gitu ya. Nah karena melihat ini kan segelintir saya lihat, tapi saya ini untuk ke Ibu Trian dulu, untuk fokusnya kita menyelesaikan observasi kita. Nah Ibu Trian, ya saya berharap banyak juga dengan Ibu, Iya Pak. karena saya melihat tadi di praktek Ibu dengan siswa itu sudah lebih dari cukup, lebih yang dari saya bayangkan. Ternyata kemampuan Ibu sudah berkembang jauh dari sebelumnya, dan siswa kita juga saya rasa bisa diandalkan untuk perlombaan-perlombaan yang lainnya. Dan saya berharap dengan Ibu satu lagi, Ibu bisa membagikan ilmu Ibu. Nah, bagaimana Ibu mengemas kegiatan itu sendiri, bagaimana siswa itu bisa paku dengan Ibu, dan akan kita dokumentasikan untuk kegiatan selanjutnya agar rekan-rekan Ibu, rekan-rekan kita yang sejawat maupun dari guru-guru sekolah lain dapat melihat, nah ini loh kreativitas pengolahan dari Ibu Tria, semua anak-anak aktif semuanya. Dan saya rasa nanti juga akan kita dokumentasikan, kita akan publikasikan. Apakah menurut Ibu boleh saya lakukan itu? Boleh Pak. Terima kasih Pak. Saya sangat terharu Pak kenapa akan mempublikasikan praktik baik yang akan saya lakukan tadi ya Pak ya. Baik Bu Tria, saya rasa untuk observasi kita kali ini sudah cukup. Saya puas sekali dengan apa yang telah Ibu rencanakan, semua bahannya lengkap dan sesuai dengan harapan Ibu juga, dan tentunya terpenuhi juga harapan saya selaku kepala sekolah. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu Tria. Ya Pak.